Halo pemirsa, jasad pria yang ditemukan tewas di Sungai Tuntang, Semarang, Jawa Tengah ternyata warga Madiun, Jawa Timur. Selain penuh luka, korban diduga ditenggelamkan karena didapati 2 batu besar di dalam tasnya. Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran kuda. 86. Aksi balap liar di kawasan di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan digagalkan polisi. Satu pelaku pebalap liar terperosok ke saluran air saat mencoba kabur dari sergapan petugas. Kepolisian memburu para pebalap liar di Jalan Raya Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Salah satu pebalap liar yang mencoba kabur terperosok ke saluran air. Pada kejadian ini, 3 orang lainnya ikut diamankan. Polisi juga menyita sejumlah motor yang digunakan untuk balap liar. 4 peserta balap liar berikut motornya dibawa ke Polsek Jagakarsa. Trek-trekan tersebut kita mengamankan jokinya maupun sepeda motornya yang dipakai pada saat itu. Aksi balap liar membahayakan dan meresahkan pengguna jalan lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga akibat supir mengantuk, truk bermuatan motor menabrak truk lain di jalur nasional Tuban, Jawa Timur. Supir truk tewas terjepit kabin kendaraan yang ringsek. Polisi bersama warga berupaya mengevakuasi Subekti Siswoyo, supir truk bermuatan sepeda motor yang terjepit usai bertabrakan dengan truk lain di jalur Pantura, Tuban, Jawa Timur. Evakuasi pria 66 tahun ini baru bisa dilakukan setelah didatangkan mobil derek untuk bisa menarik kendaraan. Namun sayang, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Kecelakaan ini diduga akibat korban mengantuk hingga truk yang dikemudikannya keluar ke jalur kanan dan menabrak truk bermuatan kayu. Pada saat di KM 1314 ini merasa ngantuk dan lelah, kemudian bergerak ke kanan, menabrak kendaraan truk yang bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Gunawan. Akibatnya di sini pengemudi Subekti meninggal di tempat dengan luka yang cukup parah. Selain menewaskan korban, supir truk bermuatan kayu juga luka-luka dievakuasi ke RSUD Dr. Kusma, Tuban, Jawa Timur. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto melaporkan. Polisi berhasil mengidentifikasi jasad pria bertato yang ditemukan mengapung di Sungai Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dugaan sementara korban tewas akibat dibunuh karena ditemukan sejumlah luka di wajah dan tas berisi 2 bongkah batu besar sebagai pemberat. Warga Dusun Mangkelang Bawean gempar menemukan sesosok jasad pria bertato mengapung di aliran Sungai Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Saat ditemukan, kondisi jasad mulai membusuk dengan sejumlah luka di wajah. Jasad pertama kali ditemukan warga yang tengah memancing di sekitar aliran sungai. Diduga jasad korban pembunuhan ini sengaja dibuang di lokasi. Jasad korban didapati menggendong tas berisi 2 bongkah batu besar seberat 5 kg yang diduga sengaja untuk menenggelamkan korban. Pertama melihat Itu tadi orang mancing, Mas. orang mancing ya, Mas? Orang mancing habis itu minta bantuan warga untuk meminggirkan. Untuk kejadian itu mungkin dari pemeriksaan itu di bagian wajah, Mas, ada bekas kayak hantaman gitu. Lebam gitu ya, Mas ya. Ya. Tapi tidak ada identitasnya sama sekali. Untuk identitas belum ditemukan. Hasil olah TKP dan identifikasi, korban diketahui berinisial R berusia 30 tahun, warga asal Madiun, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban karena diduga kuat akibat penganiayaan, didapati banyak luka memar di bagian pelipis mata dan wajah.
Sementara batu dalam tas ransel korban juga dipastikan sebagai pemberat untuk bisa menenggelamkannya. Sudah kami dapatkan identitas dari mayat tersebut. Untuk inisial mayat tersebut siapa dan warga mana? Untuk inisial mayat tersebut berinisial R, warga Madiun. Sementara sudah kita hubungi keluarganya untuk segera bikin laporan dan kita dalami terkait sebab dan akibat yang bersangkutan meninggal. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan sadis ini. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ruri Salulu melaporkan. Seorang pengemudi ojek online di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Di dekat jasad korban ditemukan uang jutaan rupiah berserakan di lantai. Warga perumahan Jenio 2 Gapek, Pangkal Pinang, Bangka Belitung dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang nyaris membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Jasad korban ditemukan di dalam kamar mandi rumahnya. Korban Engki, 46 tahun, pengemudi ojek online ini merupakan warga Bangka Barat dan baru tinggal di Pangkal Pinang. Dari olah TKP, petugas mendapati uang berbagai pecahan berserakan di lantai di dalam rumah korban yang diperkirakan berjumlah jutaan rupiah. Jam 4:30 itu salah satu warga di sini dan petugas bekerja di sini di Genio ini ngebel Pak RT. Pak RT katanya, tolong Pak RT datang secepatnya, di sini ada masyarakat itu satu rumah itu dicurigakan, itu aja kata-kata. Proses olah TKP dan evakuasi berlangsung hingga malam hari. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Jasad yang mulai membusuk diperkirakan telah lebih dari 4 hari tewas sebelum ditemukan warga. Belum diketahui penyebab kematian korban, polisi masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Satu keluarga terdiri dari ayah, anak, ponakan, dan menantu terekam CCTV mencuri 30 tabung gas di salah satu kios di wilayah Tebo, Jambi. Pelaku merusak gembok kos dengan gunting besi. Sejumlah pria terekam CCTV berbagi tugas mencuri puluhan tabung gas di salah satu kios wilayah Tebo, Jambi. Satu pelaku membawa gunting besi berusaha merusak kunci gembok pintu kios. Usai pintu terbuka, satu persatu para pelaku membawa kabur tabung gas. Aksi ini dilakukan pelaku saat pemilik kos sedang tidur. Bahkan pintu rumah korban diikat dengan karet agar korban sulit untuk keluar. Usai kejadian ini, polisi langsung menangkap kelima pelaku yang masih berstatus ayah, anak, dan menantu serta keponakan di rumahnya. Para pelaku ini berprofesi sebagai pencari barang rongsokan. Sudah berapa banyak tabung gas yang kamu curi? Baru 2 kali, Pak. 2 kali. Berapa jumlahnya? 30 biji. Itu kamu ini satu keluarga ya semuanya? Iya. Hubungan keluarga? Iya. Pekerjaan sehari-hari diduga 5 orang pelaku ini adalah menerima barang rongsokan. Jadi aktivitas ini dilakukan secara serempak kelima orangnya dengan ada pembagian tugas. Ada yang Kelima pelaku ditahan di Polres Tebo dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan peredaran tembakau gorila di kawasan Lampung Tengah. Aksi pelaku dicurigai setelah petugas mendapati adanya kiriman mencurigakan. Penangkapan berlangsung dramatis diwarnai aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan mewarnai penangkapan pengedar tembakau gorila di Kampung Wates, Kabupaten Lampung Tengah. Pelaku dibekuk setelah petugas mendapat laporan adanya pengiriman paket mencurigakan. Penangkapan dilakukan dengan penyamaran petugas. Dari tangan pelaku ditemukan 10 gram paket tembakau gorila yang dibalut dengan celana. Kami telah mengamankan seorang pelaku
laki-laki ya yang bersangkutan telah mengirim paket dengan alamat fiktif. Tim dari Opsenal Satgas Narkoba mengamankan yang bersangkutan di Kampung Wates, Kecamatan Nunukan Tuban. Pelaku langsung digelandang ke Mapores Lampung Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku bakal dijerat Undang-Undang Narkotika terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Roy Pereloli melaporkan. Akibat sakit hati dengan ucapan korban, seorang kakak di Bungo, Jambi tega membunuh adiknya. Pelaku membunuh karena menganggap korban menjadi aib keluarga. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.